Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Bapak Fadlul Karomah, Rismaya, Asia, Aisyah Daim, dan Siti Muslimah. Kami akan mempresentasikan materi mengenai media bermain dalam pengelolaan lingkungan bangun. Pada kesempatan ini, kami mengambil tema media untuk pengembangan literasi dan numerasi. Pada materi ini, kami akan menjelaskan bagaimana media bermain dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan literasi, numerasi, STEAM, serta bermain simbolik pada anak usia dini. Selamat menyimak presentasi dari kelompok kami. Mengapa bermain sangat penting? Karena bermain merupakan cara belajar anak-anak. Anak memperoleh pengalaman secara langsung. Bermain mengembangkan seluruh aspek perkembangan, dan bermain membuat pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan. Bermain bukan sekadar mengisi waktu, tetapi merupakan cara terbaik anak belajar memahami dunia. Anak usia dini memiliki karakteristik belajar yang berbeda dengan orang dewasa. Mereka belajar melalui pengalaman yang nyata, salah satunya melalui kegiatan bermain. Saat bermain, anak tidak hanya merasa senang, tetapi juga belajar berpikir, berkomunikasi, bersosialisasi, memecahkan masalah, dan mengenal lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, dalam mengelola lingkungan PAUD, guru perlu menyediakan media bermain yang mampu merangsang seluruh aspek perkembangan sehingga proses belajar menjadi lebih bermakna. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Memahami konsep literasi awal, 2. Memahami konsep numerasi awal, 3. Menjelaskan media bermain yang efektif, 4. Memahami penerapan STEAM di PAUD, 5. Menjelaskan konsep bermain simbolik, 6. Mendesain media pembelajaran yang kreatif. Melalui materi ini, kita diharapkan mampu memahami konsep dasar literasi dan numerasi pada anak usia dini, mengenal berbagai media bermain yang efektif, memahami pendekatan STEAM dalam pembelajaran, serta mengetahui pentingnya bermain simbolik bagi perkembangan anak. Selain itu, sebagai calon pendidik PAUD, kita juga diharapkan mampu merancang media pembelajaran yang kreatif, sederhana, dan sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Mengapa anak belajar melalui bermain? Melalui bermain, anak 1. Mengembangkan kemampuan bahasa, 2. Melatih kemampuan berpikir, 3. Mengembangkan kreativitas, 4. Belajar memecahkan masalah, 5. Melatih kemampuan sosial, 6. Menumbuhkan rasa percaya diri. Pembelajaran melalui bermain membuat anak belajar tanpa merasa dipaksa. Bermain merupakan kebutuhan dasar anak usia dini. Ketika anak bermain, sebenarnya mereka sedang belajar. Misalnya, saat bermain balok, anak belajar mengenal bentuk, ukuran, keseimbangan, dan kerjasama dengan teman. Saat bermain peran, anak belajar berkomunikasi, berimajinasi, dan memahami kehidupan di sekitarnya. Oleh karena itu, pembelajaran yang dikemas melalui bermain akan membuat anak lebih aktif, antusias, dan mudah memahami konsep yang dipelajari dibandingkan pembelajaran yang menggunakan metode ceramah atau lembar kerja. Literasi awal adalah kemampuan yang berkembang sebelum anak mampu membaca dan menulis secara formal. Komponen literasi awal: kesadaran fonologis, mengenal buku dan cara menggunakannya, mengenal huruf, memperkaya kosakata, menumbuhkan minat membaca. Literasi awal bukan berarti mengajarkan anak membaca secara formal sejak dini. Literasi awal merupakan proses pengenalan bahasa melalui berbagai pengalaman yang menyenangkan. Anak mulai mengenal bunyi bahasa, huruf, buku cerita, dan kosakata baru melalui kegiatan membaca bersama, bercerita, bernyanyi, maupun percakapan sehari-hari. Semakin banyak pengalaman positif yang diperoleh anak terhadap kegiatan literasi, maka semakin baik pula kesiapan mereka untuk belajar membaca dan menulis pada jenjang berikutnya. Media literasi yang efektif: Big Book, kartu huruf, storytelling props, lingkungan kayak tulisan. Kesimpulan, media literasi harus menarik, konkret, menyenangkan, dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Setelah memahami pengertian literasi awal, selanjutnya kita perlu mengetahui media yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan literasi anak. Media yang paling sering digunakan di PAUD adalah Big Book, kartu huruf, storytelling props atau alat bantu bercerita, serta lingkungan yang kaya akan tulisan. Penggunaan media tersebut membuat anak lebih mudah mengenal bahasa melalui pengalaman langsung. Oleh karena itu, guru tidak hanya mengajarkan huruf, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang mendorong anak untuk mencintai kegiatan membaca dan bercerita.
Big Book merupakan buku cerita berukuran besar yang dapat dibaca bersama-sama. Manfaat dan karakteristiknya yaitu diantaranya mudah dilihat seluruh anak, ilustrasi menarik, memperkaya kosakata, meningkatkan kemampuan menyimak, menumbuhkan minat membaca. Big Book merupakan salah satu media literasi yang sangat efektif digunakan di PAUD. Ukurannya yang besar memungkinkan seluruh anak melihat gambar dan tulisan secara bersamaan. Saat guru membacakan cerita, anak dapat mengamati gambar, mendengarkan cerita, serta ikut menebak alur cerita. Kegiatan ini mampu memperkaya kosakata, melatih kemampuan menyimak, meningkatkan keberanian berbicara, sekaligus menumbuhkan minat membaca sejak usia dini. Kartu huruf dan storytelling props. Kartu huruf, mengenal huruf, menyusun nama, mencocokkan huruf, mengenal huruf hijaiyah. Storytelling props, boneka tangan, miniatur hewan, gambar tokoh, benda nyata. Media membuat anak lebih aktif berbicara dan berimajinasi. Selain Big Book, guru juga dapat menggunakan kartu huruf sebagai media pengenalan alfabet maupun huruf hijaiyah. Penggunaan kartu huruf sebaiknya dilakukan melalui permainan, misalnya menyusun nama sendiri, mencari pasangan huruf, ataupun mencocokkan huruf dengan gambar. Selanjutnya, terdapat storytelling props, yaitu alat bantu bercerita seperti boneka tangan, miniatur hewan, atau benda nyata. Media ini membantu anak lebih mudah memahami isi cerita, sekaligus melatih kemampuan berbicara dan berimajinasi. Numerasi awal, kemampuan memahami konsep matematika melalui pengalaman konkret. Anak belajar bilangan, ukuran, bentuk, perbandingan, dan pola. Numerasi awal merupakan kemampuan anak dalam memahami konsep matematika sederhana sebelum mempelajari matematika secara formal. Numerasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menghitung, tetapi juga memahami jumlah, ukuran, bentuk, pola, dan hubungan antar benda. Anak usia dini akan lebih mudah memahami konsep tersebut apabila belajar menggunakan benda nyata yang dapat dilihat, disentuh, dan dimainkan secara langsung. Media numerasi. Media yang dapat digunakan diantaranya balok angka, abakus, papan hitung, timbangan sederhana, dan benda alam. Manfaatnya adalah untuk mengenal angka, berhitung, mengelompokkan, membandingkan, dan memecahkan masalah. Dalam pembelajaran numerasi, guru dapat memanfaatkan berbagai media konkret seperti balok angka, abakus, papan hitung, timbangan sederhana, maupun benda-benda yang ada di sekitar anak seperti batu, daun, biji-bijian, atau tutup botol. Melalui media tersebut, anak tidak sekedar menghafal angka, tetapi benar-benar memahami makna bilangan melalui pengalaman langsung. Hal ini sesuai dengan karakteristik belajar anak usia dini yang lebih mudah memahami sesuatu yang bersifat konkret. Selanjutnya, numerasi dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu 1. Bermain pasar-pasaran, 2. Menghitung buah, 3. Membagi makanan, 4. Mengelompokkan mainan, 5. Menghitung tanaman. Numerasi sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari anak. Saat bermain pasar-pasaran, anak belajar menghitung jumlah barang dan uang mainan. Ketika membagi makanan kepada teman, anak belajar konsep banyak dan sedikit. Saat mengelompokkan mainan berdasarkan warna atau bentuk, anak sedang belajar klasifikasi. Oleh karena itu, guru dapat memanfaatkan berbagai aktivitas sehari-hari sebagai media pembelajaran numerasi yang menyenangkan. Selanjutnya, pendekatan STEAM di PAUD. STEAM merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan yaitu sains, teknologi, engineering, art, dan matematik. Tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang utuh melalui bermain. Pendekatan STEAM merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan 5 bidang, yaitu sains, teknologi, engineering, art, dan matematik. Dalam PAUD, STEAM bukan berarti mengajarkan materi yang sulit, melainkan memberi kesempatan kepada anak untuk mengamati, mencoba, bereksperimen, mencipta, dan memecahkan masalah melalui kegiatan bermain. Dengan demikian, anak memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna dan menyenangkan. Yang pertama berkebun, yang kedua bermain air, ketiga menyusun balok, keempat storybook STEAM, dan yang kelima melukis dan menciptakan karya. STEAM dapat diterapkan melalui berbagai bermain yang sederhana. Misalnya berkebun, di mana anak mengamati pertumbuhan tanaman, menghitung jumlah benih, serta belajar merawat lingkungan.
Pada kegiatan bermain, anak mengenal konsep terapung dan tenggelam, membandingkan volume air hingga menggunakan berbagai alat seperti corong, gelas, dan ukur. Saat menyusun balok, anak belajar keseimbangan, bentuk, ukuran, dan kreativitas. Selain itu, guru juga dapat menggunakan buku cerita sebagai awal kegiatan STEM. Kemudian mengajak anak membuat karya berdasarkan isi cerita tersebut melalui kegiatan-kegiatan ini. Anak memperoleh pengalaman belajar yang utuh karena berbagai aspek perkembangan distimulasi secara bersamaan. Untuk selanjutnya yaitu prinsip penerapan STEAM. Guru perlu menerapkan prinsip 1. Berbasis bermain, 2. Anak aktif mengeksplorasi, 3. Guru sebagai fasilitator, 4. Menghargai proses belajar, 5. Memberikan pertanyaan terbuka. Dalam penerapan STEAM di PAUD, guru tidak menjadi pusat pembelajaran tetapi berperan sebagai fasilitator yang mendampingi anak secara proses bermain. Anak diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi, mencoba berbagai cara, serta menemukan solusi sendiri. Guru juga perlu memberikan pertanyaan terbuka seperti, mengapa menara ini roboh? Atau, bagaimana caranya agar air bersih mengalir lebih cepat? Pertanyaan seperti ini akan mendorong anak berpikir kritis dan kreatif. Selain itu, guru perlu menghargai proses belajar anak, bukan hanya hasil akhirnya. Bermain simbolik. Bermain simbolik adalah kegiatan bermain yang menggunakan benda sebagai simbol benda lain. Contohnya, pisang menjadi telepon, kardus menjadi mobil, bermain pasar, bermain dokter, dan bermain memasak. Bermain simbolik adalah bermain yang menggunakan benda seperti lambang atau simbol benda lain. Misalnya, sebuah kardus dapat dijadikan mobil atau pisang dapat dianggap sebagai telepon. Dalam bermain simbolik, anak menggunakan imajinasi dan kreativitasnya untuk menciptakan situasi yang menyerupai kehidupan nyata. Melalui kegiatan ini, anak belajar berkomunikasi, memahami peran sosial, meningkatkan kemampuan bahasa, serta mengembangkan kemampuan berpikir abstrak. Untuk selanjutnya yaitu manfaat bermain simbolik. Bermain simbolik membantu anak untuk meningkatkan bahasa, mengembangkan imajinasi, melatih kemampuan sosial, mengenal huruf dan angka, dan meningkatkan kemampuan berpikir. Bermain simbolik memiliki manfaat yang sangat besar bagi perkembangan anak. Saat bermain peran, anak belajar menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan teman, memahami aturan sosial, serta menyelesaikan masalah yang muncul selama bermain. Selain itu, bermain simbolik juga menjadi dasar bagi perkembangan literasi selama bermain dan numerasi karena anak mulai memahami bahwa simbol memiliki makna tertentu, sama seperti huruf yang melambangkan bunyi dan angka yang melambangkan jumlah. Contoh desain media. Kebun huruf hijaiyah, target untuk usia 4 tahun. Bahan yang diperlukan yaitu gelas plastik bekas, yang kedua tanah, kemudian benih tanaman, kemudian kartu huruf hijaiyah, dan spidol. Salah satu contoh media pembelajaran yang dapat dibuat adalah kebun huruf hijaiyah. Media ini menggabungkan kegiatan berkebun dengan pengenalan huruf hijaiyah. Setiap gelas plastik diberi 1 huruf hijaiyah. Kemudian anak menanam benih sambil mengenal huruf tersebut. Selain melatih kemampuan literasi, kegiatan ini juga menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam merawat tanaman serta mengenalkan anak pada ciptaan Allah. Cara menggunakan media. Yang pertama, anak memilih pot, kemudian menyebutkan huruf. Yang ketiga, menanam benih. Yang keempat, menyiram tanaman. Dan terakhir, menceritakan kembali kegiatan. Dalam penggunaan media ini, guru terlebih dahulu mengenalkan huruf hijaiyah yang terdapat pada setiap pot. Selanjutnya, anak memilih pot sesuai keinginannya. Kemudian, menanam benih dan menyiramnya. Selama kegiatan berlangsung, guru mengajak anak menyebutkan nama huruf hijaiyah yang dipilih, mengamati pertumbuhan tanaman, dan menceritakan kembali pengalamannya. Dengan demikian, kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan karena menggabungkan bermain, berkebun, dan belajar huruf hijaiyah.
Kesimpulannya, yaitu literasi berkembang melalui pengalaman bermain, numerasi dipelajari melalui benda konkret, STEAM mengembangkan kemampuan berpikir, bermain simbolik melatih imajinasi dan bahasa, dan guru perlu kreatif menciptakan media belajar. Berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran di PAUD sebaiknya dilakukan melalui kegiatan bermain yang menyenangkan. Literasi dan numerasi berkembang lebih optimal apabila anak memperoleh pengalaman secara langsung menggunakan media yang konkret. Pendekatan STEAM membantu anak berpikir kreatif dan kritis, sedangkan bermain simbolik memperkuat kemampuan bahasa, sosial, dan imajinasi. Oleh karena itu, guru PAUD dituntut untuk terus berinovasi dalam merancang media pembelajaran yang menarik, sederhana, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Untuk penutup, yaitu anak belajar bukan karena dipaksa, tetapi karena diberi kesempatan untuk bermain, bereksplorasi, dan menemukan pengalaman baru. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai media bermain dalam pengelolaan lingkungan PAUD. Kami berharap materi ini dapat menambah pemahaman kita bahwa bermain merupakan cara belajar yang paling sesuai bagi anak usia dini. Sebagai calon pendidik PAUD, kita memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, menyenangkan, dan mampu mengembangkan seluruh potensi anak secara optimal. Terima kasih atas perhatian Ibu dan kawan-kawan semuanya. Kami mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.